Pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa kabel listrik ada yang tebal, ada yang tipis? Kenapa warnanya beda-beda? Sebenarnya, di balik kode-kode sepertinya NIM dan NIYF, ada perbedaan besar yang sangat menentukan keamanan instalasi listrik di rumah kita. Di video ini, saya akan ajak kalian jadi detektif listrik dan mengungkap fungsi rahasia di balik setiap tipe kabel. Jadi, siapkan diri Anda untuk tahu lebih banyak. Sebelum kita masuk ke jenisnya, mari kita pahami dulu struktur dasar kabel. Kabel listrik terdiri dari 3 bagian utama. Konduktor adalah bagian inti yang berfungsi menghantarkan listrik, umumnya terbuat dari tembaga atau aluminium. Isolator yaitu lapisan pembungkus konduktor yang terbuat dari plastik atau karet. Ini yang mencegah kita tersetrum dan mencegah korsleting. Selubung luar adalah lapisan pelindung tambahan yang melindungi kabel dari gesekan atau kerusakan fisik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap tipe kabel punya kombinasi konduktor dan isolator yang berbeda-beda, disesuaikan dengan fungsinya. Yang pertama dan paling dasar, kita punya kabelnya adalah singkatan dari N kabel standar, Y isolator PVC, dan E kabel tunggal. Ciri-cirinya adalah konduktor tunggal serabut padat dan hanya punya satu lapisan isolator. Keunggulannya itu fleksibel, mudah ditarik, dan harganya paling ekonomis. Kekurangan adalah karena hanya punya satu lapisan isolator, kabel ini wajib dipasang di dalam pipa pelindung konduit. Jika tidak, risiko korsleting atau tersetrum sangat tinggi. Penggunaannya sangat umum dipakai untuk instalasi listrik di rumah, terutama untuk kabel yang ditarik di dalam dinding atau plafon. Penting untuk selalu gunakan pipa pelindung saat memasang kabelnya. Ini demi keamanan kalian. Selanjutnya, kita punya kabel NYM. NYM adalah singkatan dari N kabel standar, Y isolator, PVC, dan M multicore. Ciri-cirinya terdiri dari 2-4 konduktor tunggal. Biasanya 2 atau 3 yang dibungkus jadi satu dalam isolator PVC tebal. Keunggulan ialah aman dan kuat. Karena ada lapisan pelindung ganda, kabel ini tidak harus dipasang di dalam pipa pelindung. Bisa dipasang langsung di dalam dinding, plafon, atau bahkan di area kering yang tidak terkena air. Kekurangannya lebih kaku dan harganya sedikit lebih mahal darinya. Penggunaannya ideal untuk instalasi listrik di dalam rumah, seperti jalur utama, stop kontak, dan sakelar. Tipsnya untuk instalasi yang lebih rapi dan aman, kabel NYM adalah pilihan terbaik. Ada juga yang sering kita temui, yaitu kabel NYAFN. YAF adalah singkatan dari N kabel standar, I isolator, PUBC, A kabel tunggal, dan E fleksibel. Ciri-cirinya adalah konduktornya berupa serabut halus yang membuatnya sangat lentur. Keunggulan sangat fleksibel, mudah dibengkokkan. Kekurangan sama sepertinya, dia hanya punya satu lapisan isolator, sehingga wajib dipasang di dalam pipa pelindung. Penggunaan kabel ini ideal untuk instalasi yang membutuhkan banyak lekukan atau pergerakan, seperti instalasi panel listrik, rangkaian elektronika, atau sambungan pada alat-alat yang sering berpindah. Jadi, mana yang harus kalian pilih? Untuk instalasi umum di dalam dinding, kabel NYM adalah pilihan paling aman dan direkomendasikan. Jika kalian ingin menghemat biaya dan tidak masalah dengan pemasangan pipa, kabelnya bisa jadi alternatif untuk panel listrik atau sambungan yang butuh fleksibilitas. Gunakan kabel NYAF penting untuk diingat.
Selalu sesuaikan jenis kabel dengan kebutuhan instalasi kalian. Keselamatan adalah yang utama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk tips-tips seputar listrik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.